Angin sore bertiup perlahan melintasi bukit-bukit Efraim, membawa aroma tanah kering dan rumput liar. Di kota Rama, di sebuah rumah sederhana yang telah menjadi tempat ziarah bagi ribuan orang Israel, duduk seorang pria tua dengan rambut putih dan mata yang penuh hikmat, tetapi kali ini juga penuh kesedihan. Samuel, nabi dan hakim Israel, menatap ke kejauhan dengan hati yang berat. Di hadapannya berdiri para tua-tua Israel, pemimpin-pemimpin dari setiap suku, dengan wajah tegas dan tekad yang sudah bulat. Mereka datang bukan untuk meminta nasihat, mereka datang dengan tuntutan. "Samuel," kata salah seorang dari mereka dengan suara yang keras dan penuh keyakinan, "engkau sudah tua, anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan." Samuel mendengar dalam diam. Ia tahu itu benar. Yoel dan Abia, anak-anaknya yang ia angkat sebagai hakim di Beersheba, telah mengecewakan dia dan mengecewakan bangsa. Tetapi apa yang para tua-tua katakan selanjutnya membuat hati Samuel sakit lebih dalam lagi. "Maka sekarang angkatlah seorang raja untuk memerintah kami, seperti yang ada pada segala bangsa." Seperti segala bangsa. Kata-kata itu menusuk seperti pedang. Israel bukan seperti bangsa-bangsa lain. Israel adalah bangsa pilihan Allah, dipanggil keluar dari Mesir, diberi Taurat di Sinai, dipimpin oleh Tuhan sendiri sebagai raja mereka yang sejati. Tetapi sekarang mereka menolak keunikan itu. Mereka malu. Mereka ingin menyesuaikan diri. Samuel tidak menjawab saat itu juga. Ia pergi berdoa, mencurahkan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, tetapi jawabannya mengejutkan Samuel. "Dengarkanlah suara bangsa itu dalam segala yang mereka katakan kepadamu, karena bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku." Tuhan mengizinkan mereka memiliki raja, tetapi dengan peringatan yang keras tentang apa yang akan terjadi. Samuel menyampaikan peringatan itu dengan suara yang gemetar. Raja akan mengambil anak-anak mereka, tanah mereka, ternak mereka, kebebasan mereka. Tetapi bangsa tetap keras kepala. "Tidak, haruslah ada raja atas kami." Dan Tuhan berkata kepada Samuel, "Dengarkanlah suara mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Beberapa minggu kemudian, di wilayah Benyamin yang berbukit-bukit, seorang pemuda tampan sedang mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang. Namanya Saul bin Kish. Ia adalah pria yang luar biasa secara fisik, tinggi besar, dari bahu ke atas lebih tinggi daripada siapapun di Israel, dengan wajah yang tampan dan tubuh yang kuat. Tetapi di balik penampilan yang mengesankan itu, Saul memiliki sesuatu yang lebih langka, kerendahan hati. Setelah berhari-hari mencari keledai tanpa hasil, bujang yang menemaninya berkata, "Lihatlah, ada seorang abdi Allah di kota ini, seorang yang dihormati. Mari kita pergi kepadanya. Mungkin ia dapat memberitahu kita jalan yang harus kita tempuh." Mereka tidak tahu bahwa abdi Allah itu adalah Samuel, dan bahwa Tuhan telah memberitahu Samuel sehari sebelumnya bahwa ia akan bertemu dengan raja yang dipilihnya. Ketika Samuel melihat Saul berjalan menuju kota, Tuhan berbisik kepada hatinya, "Lihat, itulah orang yang kukatakan kepadamu,
Dialah yang akan memerintah umatku." Samuel menyambut Saul dengan kehormatan yang mengejutkan, mengundangnya makan, memberinya tempat terhormat, bahkan menyiapkan bagian terbaik dari daging korban untuknya. Saul bingung. "Bukankah aku ini dari suku Benyamin, suku yang terkecil di antara suku-suku Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina di antara segala kaum suku Benyamin?" Kerendahan hati yang tulus. Pria ini yang secara fisik sempurna untuk menjadi raja, tidak merasa dirinya layak. Keesokan paginya, di tempat yang tersembunyi di luar kota, Samuel melakukan sesuatu yang akan mengubah hidup Saul selamanya. Ia mengambil sebuah buli-buli berisi minyak dan menuangkannya ke atas kepala Saul, mengurapinya sebagai raja atas Israel. Minyak mengalir dari kepala Saul, simbol dari roh Tuhan yang akan datang ke atasnya, yang akan mengubah dia menjadi orang lain. Samuel memberitahu Saul tentang tanda-tanda yang akan ia alami, tanda-tanda bahwa ini benar-benar panggilan Allah. Dan semuanya terjadi persis seperti yang Samuel katakan. Saul berubah, bukan hanya secara lahiriah, tetapi batiniah. Tuhan memberinya hati lain, hati seorang raja. Beberapa waktu kemudian, Samuel mengadakan pertemuan besar di Mispa untuk mengumumkan raja secara publik. Dengan sistem undi yang dipimpin Tuhan, suku demi suku dipanggil, kaum demi kaum, sampai akhirnya nama Saul bin Kish dipanggil. Tetapi ketika mereka mencari Saul, pria yang dipilih Tuhan, mereka tidak bisa menemukannya. Dalam momen yang seharusnya penuh kemuliaan, Saul malah bersembunyi di antara barang-barang bagasi. Kerendahan hati atau ketakutan? Mungkin keduanya. Mereka berlari dan membawa Saul keluar. Ketika ia berdiri di antara bangsa, kepalanya menjulang tinggi di atas semua orang. Samuel berseru dengan suara yang keras, "Lihatlah orang yang dipilih Tuhan. Tidak ada seorang pun seperti dia di antara seluruh bangsa." Dan seluruh bangsa bersorak dengan gemuruh yang menggetarkan bumi. "Hidup raja! Hidup raja!" Israel akhirnya punya raja mereka, dan untuk sementara waktu semuanya tampak sempurna. Kesempatan pertama Saul untuk membuktikan diri datang tidak lama kemudian. Nahas, raja Amon, mengepung kota Yabesh Gilead dan mengancam akan mencungkil mata kanan setiap penduduk kota itu sebagai aib bagi seluruh Israel. Ketika berita itu sampai kepada Saul, sesuatu bangkit di dalam dirinya. Bukan kemarahan yang egois, tetapi amarah yang benar untuk membela umat Allah. Saul bertindak dengan tegas dan cepat. Ia mengumpulkan tentara Israel dengan cara yang dramatis, memotong sepasang lembu dan mengirimkan potongan-potongannya ke seluruh wilayah Israel dengan pesan, "Siapa yang tidak keluar mengikuti Saul dan Samuel, demikianlah akan dilakukan kepada lembunya." Ketakutan akan Tuhan turun ke atas bangsa. 330.000 pria berkumpul, tentara yang luar biasa besar. Saul memimpin mereka dengan strategi yang cerdas dan keberanian yang menginspirasi. Mereka menyerang orang Amon pada waktu jaga pagi, mengejutkan musuh dan mengalahkan mereka dengan telak. Kemenangan yang gemilang, kemenangan pertama di bawah raja pertama Israel. Bangsa bersukacita dengan luar biasa.
Beberapa orang bahkan ingin membunuh mereka yang dulu meragukan Saul. Tetapi Saul, dalam momen kebesaran hatinya, menolak. Pada hari ini, tidak akan ada orang yang dihukum mati, sebab pada hari ini Tuhan telah mengadakan kelepasan di antara Israel. Kata-kata yang mulia. Saul memberikan kehormatan kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Seluruh bangsa pergi ke Gilgal untuk meneguhkan Saul sebagai raja dalam upacara yang megah. Mereka mempersembahkan korban keselamatan, bersukacita dengan sangat. Ini adalah puncak kehidupan Saul. Ia adalah raja pilihan Tuhan, diurapi oleh rohnya, dipimpin dalam kemenangan, dicintai oleh rakyat. Tetapi di tengah sorak-sorai dan perayaan itu, Samuel berdiri untuk memberikan pidato perpisahannya sebagai hakim Israel, dan di dalamnya terkandung peringatan yang menggantung seperti awan gelap di atas kepala Saul. Jika kamu takut akan Tuhan dan beribadah kepadanya, serta mendengarkan suaranya dan tidak memberontak terhadap titah Tuhan, kata Samuel dengan suara yang serius, maka baik kamu maupun raja yang memerintah kamu akan mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi kemudian ia menambahkan kata-kata yang membuat udara terasa lebih dingin. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan suara Tuhan dan memberontak terhadap titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu. Peringatan yang jelas, jalan yang terang dan jalan yang gelap, berkat dan kutuk. Saul mendengarkan, tetapi apakah ia benar-benar mengerti? Karena dalam beberapa bulan mendatang, fondasi yang tampak begitu kuat ini akan mulai retak. Dan retakan pertama akan datang bukan dari musuh luar, tetapi dari dalam, dari hati yang perlahan-lahan mulai memilih jalan sendiri daripada jalan Tuhan. Raja yang sempurna ini akan menghadapi ujian yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya, dan hasilnya akan mengubah sejarah Israel selama-lamanya. Dua tahun telah berlalu sejak Saul dinobatkan sebagai raja. Ia telah memimpin Israel dalam beberapa pertempuran dan meraih kemenangan. Tetapi ancaman terbesar masih mengintai. Bangsa Filistin, musuh abadi Israel yang kuat dan terorganisir dengan baik. Saul mengumpulkan tentaranya, 3.000 pria pilihan. 2.000 bersama dia di Michmas dan di pegunungan Betel. 1.000 lainnya bersama Yonatan, putranya di Gibea. Yonatan, pemuda yang berani dan setia kepada Tuhan, menyerang pasukan pendudukan Filistin di Geba. Kemenangan kecil, tetapi cukup untuk memicu amarah Filistin yang besar. Berita menyebar dengan cepat. Filistin mengumpulkan tentara yang mengerikan. 30.000 kereta, 6.000 orang berkuda, dan pasukan infanteri sebanyak pasir di tepi laut. Angka-angka yang menghancurkan harapan. Pasukan Israel, bahkan yang 3.000, tampak seperti tidak ada apa-apanya di hadapan armada perang Filistin yang luar biasa itu. Filistin berkemah di Michmas, tepat berhadapan dengan tentara Saul. Dan ketika orang-orang Israel melihat kekuatan musuh yang begitu besar, ketakutan merayap masuk seperti racun. Tentara Saul mulai bubar. Mereka bersembunyi di gua-gua, di semak-semak, di lubang-lubang batu, bahkan melarikan diri menyeberangi sungai Yordan. Yang tetap tinggal bersama Saul gemetar ketakutan. Saul sendiri berada di Gilgal, tempat di mana ia pernah dinobatkan dengan sukacita besar. Tetapi kali ini, suasananya sangat berbeda. Bukan perayaan, tetapi kepanikan. Samuel telah memberitahu Saul untuk menunggu 7 hari.
Ia akan datang untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Tuhan, memohon berkat-Nya sebelum pertempuran. Tetapi hari-hari berlalu dengan lambat dan menyiksa. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Tentara terus meninggalkan Saul. Setiap pagi, jumlah mereka berkurang. Keberanian mereka luntur seperti kabut di bawah matahari. Hari keempat, hari kelima, hari keenam, Samuel belum juga datang. Saul berjalan mondar-mandir di kemahnya, tangannya terkepal, pikirannya berputar dengan kecemasan. Di mana Samuel? Mengapa ia begitu lama? Tentara saya sedang bubar. Filistin akan menyerang kapan saja. Hari ke-7 tiba. Waktu yang dijanjikan Samuel hampir habis, tetapi Samuel masih belum terlihat. Dan Saul membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan, perintahnya kepada para pelayan. Mereka ragu, tetapi Tuan, bukankah kita harus menunggu Samuel? Hanya imam yang boleh mempersembahkan korban? Tidak ada waktu lagi, bentak Saul. Rakyat sedang bercerai-berai, Samuel terlambat. Kita harus mendapat berkat Tuhan sekarang, atau kita akan hancur. Dengan tangan yang mungkin sedikit gemetar, tetapi dengan tekad yang sudah bulat, Saul mempersembahkan korban bakaran sendiri. Asap korban naik ke langit. Saul mungkin merasa sedikit lega. Akhirnya, sesuatu telah dilakukan. Mungkin Tuhan akan berkenan. Mungkin tentara akan berhenti melarikan diri. Tetapi hampir segera setelah ia selesai mempersembahkan korban, seseorang tiba. Samuel. Waktu yang mengerikan. Jika saja Saul menunggu beberapa menit lagi, hanya beberapa menit, semuanya akan berbeda. Saul keluar untuk menyambut Samuel, mungkin berharap untuk menyembunyikan apa yang baru saja ia lakukan, atau mungkin untuk membenarkannya. Tetapi Samuel tahu, wajah nabi tua itu keras, matanya penuh kekecewaan yang mendalam. Apakah yang telah kau perbuat? Pertanyaan sederhana, tetapi di baliknya ada beban yang luar biasa. Saul mulai menjelaskan, membela diri dengan alasan yang terdengar logis, bahkan masuk akal. Ketika kulihat bahwa rakyat bercerai-berai meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang ditentukan, sedang orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Ia menyalahkan tentara yang melarikan diri. Ia menyalahkan Samuel yang terlambat. Ia menyalahkan Filistin yang mengancam. Semua orang bersalah, kecuali dirinya sendiri. Maka pikirku, sekarang orang Filistin akan turun menyerang aku di Gilgal, dan aku belum membuat persembahan kepada Tuhan. Sebab itu, kuteguhkanlah hatiku dan kupersembahkan korban bakaran itu. Aku kuteguhkan hatiku, seolah-olah ketidaktaatan adalah tindakan keberanian. Samuel menatap dia dengan mata yang penuh kesedihan, bukan hanya kecewa, tetapi berduka cita atas apa yang ia lihat terjadi pada raja pilihan Tuhan ini. Perbuatanmu itu bodoh. Kata yang keras, tetapi benar. Engkau tidak mengikuti perintah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seandainya engkau mengikutinya, tentulah Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya.
untuk selama-lamanya. Dinasti yang kekal, warisan yang abadi, itu adalah apa yang Saul bisa miliki, jika saja ia taat. Tetapi sekarang, kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di suatu tempat, mungkin saat itu sedang mengembalakan domba di Betlehem, ada seorang anak muda yang hatinya berbeda dari hati Saul. Seorang yang akan Tuhan pilih untuk menggantikan Saul. Tetapi Saul belum tahu tentang Daud. Yang ia tahu hanyalah bahwa dalam satu momen ketidaksabaran, ia telah kehilangan janji kekal Tuhan. Samuel pergi, meninggalkan Saul dengan hatinya yang berat dan masa depan yang gelap. Tetapi kehidupan terus berjalan, perang harus dilanjutkan, dan dengan mujizat Tuhan, melalui keberanian Yonatan dan beberapa pria yang setia, Israel meraih kemenangan atas Filistin, meskipun Saul telah gagal. Tuhan masih setia pada Israel, meskipun raja mereka tidak setia padanya. Tahun-tahun berlalu, Saul terus memerintah, terus berperang, tetapi retakan yang dimulai di Gilgal terus melebar. Dan ujian kedua datang, ujian yang akan menunjukkan bahwa masalah Saul bukan hanya ketidaksabaran, tetapi sesuatu yang lebih dalam, hati yang lebih memilih kehendak sendiri daripada kehendak Tuhan. Samuel datang kepada Saul dengan firman Tuhan yang sangat spesifik dan tidak bisa disalahartikan. Tuhan mengutus aku menjadi raja atas umatnya, atas Israel. Oleh sebab itu, dengarkanlah sekarang firman Tuhan. Perintahnya jelas dan mengerikan. Pergi dan hancurkan Amalek, musuh Israel yang telah menyerang mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Tumpas semuanya, pria, wanita, anak-anak, bahkan ternak. Perintah yang keras, tetapi ini adalah penghakiman Tuhan atas bangsa yang telah menentang Israel dan Tuhan sendiri selama berabad-abad. Saul mengumpulkan tentara, 200.000 pasukan infanteri dan 10.000 dari Yehuda, pasukan yang besar. Mereka menyerang Amalek dengan kekuatan penuh. Pertempuran berlangsung sengit, darah mengalir. Kota-kota Amalek jatuh satu persatu. Israel menang. Tetapi ketika debu pertempuran mengendap, menjadi jelas bahwa Saul tidak sepenuhnya menaati perintah Tuhan. Agag, raja Amalek, masih hidup, bukan ditumpas seperti yang Tuhan perintahkan, tetapi ditangkap sebagai trofi perang. Dan lebih dari itu, kambing domba terbaik, lembu yang gemuk, segala yang berharga, disimpan sebagai rampasan perang. Rasionalisasi mungkin terdengar masuk akal di telinga Saul. Mengapa membunuh ternak yang bagus? Kita bisa menggunakannya, kita bisa mempersembahkannya sebagai korban kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meminta korban. Tuhan meminta ketaatan. Dan malam itu, firman Tuhan datang kepada Samuel. Aku menyesal bahwa aku mengangkat Saul menjadi raja, sebab ia berbalik daripadaku dan tidak menepati firman-Ku. Aku menyesal, bukan karena Tuhan membuat kesalahan, tetapi karena Saul telah membuat pilihan yang salah. Samuel marah dan bersedih. Ia berseru kepada Tuhan sepanjang malam, mungkin berharap ada cara lain, mungkin berdoa untuk Saul.
Tetapi keesokan paginya, ia harus pergi menemui raja yang telah gagal untuk kedua kalinya. Saul sementara itu telah pergi ke Karmel untuk mendirikan tugu kemenangan bagi dirinya sendiri. Sebuah tugu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan, untuk dirinya sendiri. Ketika Samuel akhirnya menemukan Saul, raja itu menyambutnya dengan senyum lebar dan kata-kata yang mengejutkan. "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah menepati firman Tuhan." Aku telah menepati firman Tuhan. Penyangkalan yang luar biasa. Atau mungkin Saul benar-benar percaya bahwa ia telah taat, bahwa apa yang ia lakukan cukup baik. Tetapi Samuel mendengar sesuatu yang membantah klaim Saul. "Kalau begitu, suara apakah yang sampai ke telingaku ini? Suara kambing domba dan suara lembu sapi." Bukti yang tak terbantahkan. Embikan domba, lenguhan sapi, suara-suara yang mengkhianati ketidaktaatan Saul. Saul mulai menjelaskan lagi-lagi dengan pembenaran yang terdengar religius. Itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat telah menyayangkan kambing domba dan lembu sapi yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami tumpas. Rakyat telah menyayangkan, bukan aku, menyalahkan orang lain lagi. Dan untuk dikurbankan kepada Tuhan Allahmu, bukan Tuhan kita, tetapi Tuhanmu. Jarak yang halus, tetapi mengungkapkan. Samuel mengangkat tangannya untuk menghentikan alasan-alasan Saul. "Diamlah, aku hendak memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Dan kemudian, dengan suara yang penuh otoritas nubuat dan kesedihan yang mendalam, Samuel menyampaikan firman yang akan bergema sepanjang zaman. Apakah Tuhan itu berkenan kepada kurban bakaran dan kurban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Pertanyaan retoris yang menuntut jawaban jelas. Tidak. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada kurban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mendengarkan lebih baik. Bukan ritual, bukan kurban yang megah, bukan pembenaran religius, tetapi ketaatan, hati yang mendengar dan tunduk pada firman Tuhan. Samuel melanjutkan dengan kata-kata yang menghancurkan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Kata-kata yang keras. Saul mungkin tidak menyembah Baal atau Ashtoret, tetapi dengan memilih kehendaknya sendiri di atas kehendak Tuhan, ia melakukan sesuatu yang sama seriusnya. Dan kemudian putusan akhir, "Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja." Ditolak, tidak lagi raja di mata Tuhan. Untuk pertama kalinya, Saul tampaknya mengerti keseriusan dari apa yang telah ia lakukan. Topeng pembenaran jatuh. Ia mengakui, "Aku telah berdosa, sebab aku telah melanggar titah Tuhan dan perkataanmu. Karena aku takut kepada rakyat dan mendengarkan suara mereka." Akhirnya, pengakuan. Tetapi apakah itu penyesalan sejati?
atau hanya penyesalan karena tertangkap? Karena permintaan berikutnya mengungkapkan apa yang sebenarnya ada di hati Saul. Tetapi sekarang, ampunilah kiranya dosaku, dan pulanglah bersama-sama dengan aku, supaya aku dapat sujud menyembah kepada Tuhan. Pulang bersama-sama dengan aku, bukan karena ia benar-benar bertobat, tetapi untuk menjaga muka di hadapan rakyat, supaya mereka tidak tahu bahwa Tuhan telah menolaknya. Samuel menolak. Ia berbalik untuk pergi. Saul, dalam keputusasaan, memegang ujung jubah Samuel. Kain itu robek. Dan Samuel melihat jubah yang robek di tangannya, mengubahnya menjadi tanda nubuat. Tuhan telah mengoyakkan kerajaan Israel daripadamu pada hari ini, dan memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Kepada orang lain yang lebih baik, seseorang dengan hati yang berbeda, seseorang yang akan mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Saul masih raja dalam nama. Ia masih duduk di tahta. Ia masih memakai mahkota. Tetapi di mata Tuhan, kerajaannya sudah berakhir. Dan retakan yang dimulai di Gilgal, kini telah menjadi jurang yang tidak bisa dijembatani. Setelah pertemuan yang menghancurkan itu dengan Samuel, Saul kembali ke istananya di Gibea sebagai pria yang berubah, tetapi bukan menjadi lebih baik. Sesuatu telah patah di dalam dirinya. Penolakan Tuhan meninggalkan luka yang tidak pernah sembuh. Samuel tidak pernah datang lagi untuk menemuinya. Nabi tua itu berkabung untuk Saul, berkabung untuk raja yang seharusnya hebat, tetapi memilih jalan yang salah. Tetapi Tuhan tidak berkabung lama. Ia sudah memiliki rencana baru, raja baru. Berapa lama lagi engkau akan berkabung karena Saul? Firman Tuhan kepada Samuel. Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab aku telah melihat seorang raja bagiku di antara anak-anaknya. Di Betlehem, Samuel mengurapi seorang gembala muda bernama Daud, anak bungsu Isai, dengan pipi yang kemerah-merahan dan mata yang cerah. Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu yang mengerikan terjadi pada Saul. Roh Tuhan mundur. Dan di tempatnya, roh jahat datang, bukan untuk menghancurkan Saul sepenuhnya, tetapi untuk mengganggunya, menyiksanya, membuat jiwanya gelisah. Para pelayan Saul melihat perubahan pada tuan mereka. Raja yang dulu penuh keyakinan, kini sering murung, tertekan, gelisah tanpa alasan. Serangan-serangan kegelapan jiwa yang tiba-tiba menguasainya. Lihatlah, kata salah seorang pelayan dengan hati-hati, roh jahat yang daripada Allah mengganggumu. Biarlah tuanku kami yang ada di hadapanmu ini menyuruh hamba-hambamu yang ada di hadapanmu mencari seorang yang pandai main kecapi. Para pelayan Saul melihat perubahan pada tuan mereka. Raja yang dulu penuh keyakinan, kini sering murung, tertekan, gelisah tanpa alasan. Serangan-serangan kegelapan jiwa yang tiba-tiba menguasainya. Lihatlah, kata salah seorang pelayan dengan hati-hati,
roh jahat yang daripada Allah mengganggumu. Biarlah Tuanku kami yang ada di hadapanmu ini menyuruh hamba-hambamu yang ada di hadapanmu mencari seorang yang pandai main kecapi. Musik untuk menenangkan jiwa yang terganggu. Saul menyetujui, dan salah seorang bujang berkata, "Aku pernah melihat seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa dan seorang pejuang, bijaksana dalam berbicara dan berperawakan baik. Lagi pula, Tuhan menyertai dia." Tuhan menyertai dia. Kata-kata yang jika Saul mendengarkan dengan hati-hati, seharusnya membuatnya waspada. Tetapi Saul tidak tahu bahwa anak muda ini adalah raja yang sudah diurapi untuk menggantikannya. Daud dipanggil dari ladang. Ia datang dengan membawa kecapinya, seorang gembala sederhana dengan mata yang penuh damai dan hati yang mencintai Tuhan. Dan ketika roh jahat mengganggu Saul, Daud memainkan kecapinya, musik yang penuh dengan kehadiran Tuhan. Dan roh jahat mundur. Saul menyukai Daud. Ia bahkan membuat pemuda itu menjadi pembawa senjatanya. Ironi yang tragis. Raja yang ditolak mencintai raja yang diurapi untuk menggantikannya tanpa mengetahuinya. Tetapi kasih itu tidak akan bertahan lama. Beberapa waktu kemudian, perang melawan Filistin pecah lagi. Di lembah Ela, dua tentara berhadapan. Israel di satu bukit, Filistin di bukit yang lain, dengan lembah di antara mereka. Dan dari perkemahan Filistin, setiap hari muncul seorang raksasa. Goliat dari Gat, tingginya hampir 3 meter, memakai baju zirah yang beratnya puluhan kilogram, tombaknya seperti pesat tenun. Setiap pagi dan setiap petang selama 40 hari, Goliat berdiri di lembah dan menghina Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, maka ia berani mencela barisan Allah yang hidup. Kata-kata itu sampai kepada Saul. Raja memanggil pemuda gembala itu. Daud berkata dengan keyakinan yang mengejutkan, "Janganlah tawar hati siapapun karena orang itu. Hambamu ini akan pergi berperang melawan orang Filistin itu." Saul mencoba menghentikannya. "Engkau tidak sanggup. Engkau masih muda, sedangkan ia seorang pejuang sejak mudanya." Tetapi Daud menceritakan bagaimana ia pernah membunuh singa dan beruang yang menyerang domba-dombanya. Dan ia berkata dengan iman yang murni, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dialah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini." Iman yang sederhana. Iman yang Saul dulu punya, tetapi sudah hilang. Saul akhirnya mengizinkan. Ia bahkan memberikan baju zirahnya sendiri kepada Daud, tetapi terlalu besar, terlalu berat untuk gembala muda itu. Daud melepaskannya. Ia pergi dengan tongkat gembalanya, 5 batu licin dari sungai, dan umbannya. Apa yang terjadi selanjutnya sudah menjadi legenda. Goliat meremehkan Daud. "Apakah aku ini anjing, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Tetapi Daud menjawab dengan kata-kata yang menggema di seluruh lembah. "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau keji itu." Daud berlari menuju Goliat, mengambil sebuah batu, memutar umbannya,
dan melepaskannya. Batu itu terbang menembus udara dan mengenai dahi Goliat. Raksasa itu tersungkur ke tanah dengan gemuruh yang menggetarkan bumi. Daud berlari, mengambil pedang Goliat sendiri dan memenggal kepalanya. Kemenangan yang mustahil, kemenangan melalui iman. Israel bersorak dengan gemuruh yang dahsyat. Mereka mengejar Filistin yang melarikan diri dengan panik. Dan ketika mereka kembali, sesuatu terjadi yang akan mengubah segalanya. Perempuan-perempuan keluar dari kota-kota Israel untuk menyambut tentara yang pulang dengan menyanyi dan menari. Dan mereka menyanyi bersahut-sahutan, nyanyian yang sederhana, nyanyian sukacita, nyanyian yang tidak bermaksud jahat, tetapi nyanyian yang akan menghancurkan hati Saul. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud puluhan ribu. Saul mengalahkan ribuan, Daud puluhan ribu. Kata-kata itu menusuk hati Saul seperti pedang. Tidak ada lagi yang kurang baginya selain jabatan raja. Kecurigaan, kecemburuan, ketakutan. Sejak hari itu, Saul tidak pernah lagi melihat Daud dengan mata yang sama. Keesokan harinya, roh jahat datang lagi dengan kekuatan yang hebat. Saul kerasukan di dalam istananya. Daud, seperti biasa, memainkan kecapinya untuk menenangkan raja. Tetapi kali ini, Saul mengambil tombaknya. Dan dengan kekuatan penuh, ia melemparkannya ke arah Daud. Daud mengelak, tombak menancap ke dinding dengan bunyi yang keras. Saul mencoba lagi, sekali lagi Daud mengelak. 2 kali raja mencoba membunuh pemuda yang tidak bersalah, pemuda yang hanya membawa musik dan damai kepadanya. Dan Saul mulai takut kepada Daud, karena ia melihat bahwa Tuhan menyertai Daud, sementara Tuhan telah meninggalkan dirinya. Tetapi Saul tidak bisa membunuh Daud secara terbuka. Rakyat mencintainya terlalu banyak, jadi ia mencoba dengan cara yang lebih licik. Ia menjadikan Daud panglima atas 1000 orang, mengirimnya ke pertempuran-pertempuran berbahaya, berharap Filistin akan membunuhnya. Tetapi Daud berhasil dalam segala tugasnya. Saul bahkan menjanjikan putrinya sebagai istri Daud, dengan satu syarat. Daud harus membunuh 100 orang Filistin dan membawa kulit kehatan mereka sebagai mas kawin. Perintah yang mengerikan, berharap Daud akan mati dalam usahanya. Tetapi Daud pergi dan membunuh 200 orang Filistin, 2 kali lipat dari yang diminta. Setiap usaha Saul untuk menghancurkan Daud malah membuat Daud semakin terkenal, semakin dicintai, semakin jelas dilindungi oleh Tuhan. Dan Saul semakin tenggelam dalam kecemburuan yang menggerogoti jiwanya. Untuk selamanya. Bahkan Yonatan, putra Saul sendiri, pewaris tahta, mencintai Daud seperti nyawanya sendiri. Ia membuat perjanjian dengan Daud, memberinya jubahnya, senjatanya, sebagai tanda persahabatan yang dalam. Dan ini membuat Saul semakin gila. Suatu hari, ketika kemarahan Saul meledak, ia bahkan melemparkan tombak kepada Yonatan, putranya sendiri, karena membela Daud. Yonatan mengerti ayahnya sudah kehilangan akal sehat. Daud akhirnya harus melarikan diri. Ia menjadi buronan, bersembunyi di gua-gua, di padang gurun, di pegunungan. Dan Saul, raja Israel, yang seharusnya melindungi bangsa dari musuh, malah menghabiskan energinya untuk mengejar seorang pemuda yang tidak bersalah. Berkali-kali Tuhan memberikan Daud kesempatan untuk membunuh Saul. Di Gua En-Gedi, ketika Saul masuk untuk buang air besar, Daud bisa membunuhnya, tetapi ia hanya memotong punca jubah Saul.
Bahkan untuk itu, hati Daud merasa bersalah. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhan daripadaku untuk melakukan hal itu kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan." Ketika Saul keluar dari gua, Daud memanggilnya dan menunjukkan potongan jubah, bukti bahwa ia bisa membunuh Saul, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Untuk sesaat, hati Saul melunak. Ia menangis dan berkata, "Engkau lebih benar daripadaku." Tetapi penyesalan itu tidak bertahan lama. Kecemburuan terlalu dalam, ketakutan terlalu kuat, kegelapan terlalu menguasai. Saul kembali mengejar Daud lagi, dan lagi, dan lagi. Raja yang dulu dipilih Tuhan, kini menghabiskan hari-harinya dalam obsesi yang sia-sia, mengejar bayangan, dikendalikan oleh kecemburuan, kehilangan segalanya yang penting. Dan sementara ia mengejar Daud, musuh yang sebenarnya sedang bersiap untuk menyerang. Hari-hari terakhir Saul sudah dekat, dan mereka akan berakhir dalam kegelapan yang total. Tahun-tahun berlalu dalam kegelapan. Saul terus mengejar Daud seperti orang yang kerasukan. Obsesi yang tidak pernah padam, kecemburuan yang tidak pernah puas. Tetapi setiap usahanya gagal. Daud terus lolos, dilindungi oleh tangan Tuhan yang tidak terlihat. Dan sementara Saul membuang waktu dan energinya untuk mengejar musuh yang tidak bersalah, ancaman yang sebenarnya semakin dekat. Samuel, nabi tua yang pernah mengurapinya, yang pernah menjadi suara Tuhan baginya, telah meninggal. Seluruh Israel berkabung. Mereka kehilangan nabi yang telah memimpin mereka dengan setia, yang telah menjadi jembatan antara mereka dan Tuhan. Tetapi bagi Saul, kematian Samuel adalah lebih dari sekedar kehilangan seorang nabi. Ini adalah kehilangan suara terakhir yang bisa membawanya kembali kepada Tuhan. Sekarang Saul benar-benar sendirian. Dan di kesendirian itu, kegelapan semakin menguasainya. Berita datang yang membuat hati setiap orang Israel bergetar ketakutan. Orang Filistin telah mengumpulkan tentara yang besar, semua pasukannya, dan berkemah di Sunem. Saul mengumpulkan seluruh Israel dan berkemah di Gunung Gilboa, berhadapan dengan musuh. Tetapi ketika ia melihat perkemahan Filistin, lautan tenda, ribuan prajurit, senjata yang berkilauan, ketakutan yang luar biasa menguasainya. Hatinya sangat gemetar. Ini bukan lagi Saul yang dulu, pemuda yang dipenuhi roh Tuhan yang memimpin Israel mengalahkan orang Amon dengan keberanian yang mengagumkan. Ini adalah pria yang kosong, yang ditinggalkan oleh Tuhan, yang dikuasai ketakutan. Dalam keputusasaannya, Saul melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang raja. Ia meminta petunjuk dari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab, tidak melalui mimpi, tidak melalui Urim dan Tumim, batu-batu keputusan yang dipakai imam, tidak melalui nabi-nabi. Keheningan yang mengerikan, keheningan yang mengkonfirmasi apa yang Saul sudah tahu di lubuk hatinya yang terdalam. Tuhan telah meninggalkannya. Dan dalam keputusasaan yang total, Saul membuat keputusan yang akan menjadi titik paling rendah dalam hidupnya.
keputusan yang mengungkapkan betapa jauh ia telah jatuh. Ia berkata kepada para pegawainya, "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Seorang pemanggil arwah, seorang yang berhubungan dengan roh-roh orang mati. Ironi yang tragis, Saul sendiri yang dulu telah mengeluarkan semua pemanggil arwah dan tukang tenung dari tanah Israel, karena itu adalah kekejian di mata Tuhan. Tetapi sekarang, dalam kegelapan dan keputusasaannya, ia mencari apa yang dulu ia larang. Para pegawai memberitahu dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Malam itu Saul menyamar, melepaskan pakaian kerajaannya, mengenakan pakaian biasa, menutupi identitasnya. Raja Israel yang dulu berdiri dengan gagah di hadapan bangsanya, kini menyelinap dalam kegelapan seperti pencuri. Ia membawa 2 orang pegawai dan datang kepada perempuan itu pada malam hari. "Tenungkanlah bagiku dengan memanggil arwah," katanya, "dan hadirkanlah bagiku orang yang akan kusebutkan kepadamu." Perempuan itu ragu. Ia tahu bahwa raja telah melarang praktik ini dengan hukuman mati. "Bukankah engkau tahu apa yang dilakukan Saul? Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Saul, dengan nama Tuhan yang sudah lama tidak ia hormati, bersumpah kepadanya, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan menimpa engkau hukuman apa-apa karena hal ini. Demi Tuhan yang hidup, sumpah yang hampa dari mulut pria yang telah ditinggalkan Tuhan. Siapakah yang harus kuhadirkan bagimu?" tanya perempuan itu. Saul menjawab dengan suara yang hampir berbisik, "Hadirkanlah Samuel bagiku." Samuel, nabi yang telah mati, suara yang tidak akan pernah ia dengar lagi. Atau begitulah yang ia pikir. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan bahkan perempuan pemanggil arwah itu sendiri. Ketika ia melakukan ritualnya, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat ia berteriak ketakutan. Ini bukan roh yang biasa ia panggil. Ini bukan penampakan yang ia kendalikan. Ini adalah sesuatu yang jauh di luar kuasanya. Sesuatu yang dikirim Tuhan sendiri untuk memberikan pesan terakhir kepada raja yang jatuh. Dan perempuan itu tiba-tiba mengerti siapa pria yang ada di hadapannya. "Mengapa engkau menipu aku? Engkaulah Saul." Saul mencoba menenangkannya. "Jangan takut, apa yang kau lihat?" Perempuan itu menjawab dengan gemetar, "Aku melihat makhluk ilahi keluar dari dalam bumi." "Bagaimana rupanya?" tanya Saul dengan nafas yang tertahan. "Seorang tua yang naik, dan ia berselubungkan jubah." Saul tahu siapa itu. Samuel, dengan jubahnya yang khas, jubah yang pernah robek di tangan Saul sebagai tanda kerajaan yang direnggut darinya. Saul sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Penghormatan terakhir kepada nabi yang tidak pernah ia hormati ketika masih hidup. Dan Samuel berbicara, bukan dengan kehangatan, bukan dengan belas kasihan, tetapi dengan pertanyaan yang penuh kekecewaan. "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku?" Saul menjawab dengan suara yang penuh keputusasaan, pengakuan yang menghancurkan dari pria yang telah kehilangan segalanya. "Aku sangat terdesak. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah menjauhkan diri daripadaku.
Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi-nabi maupun dengan perantaraan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau untuk memberitahukan kepadaku apa yang harus kulakukan. Allah telah menjauhkan diri dariku. Pengakuan yang mengerikan. Realitas yang tidak bisa ia lari lagi. Dan Samuel, bahkan dari kematian, tidak membawa penghiburan, hanya kebenaran yang keras. Mengapa engkau menanyakan aku, sedang Tuhan telah menjauhkan diri daripadamu dan menjadi lawanmu? Menjadi lawanmu. Tuhan bukan hanya meninggalkan Saul, Tuhan sekarang melawan dia. Samuel melanjutkan dengan kata-kata yang seperti palu penghakiman. Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku. Tuhan telah merenggut pemerintahan dari tanganmu dan memberikannya kepada orang lain, yakni kepada Daud. Daud, nama yang Saul benci, nama yang menghantuinya, nama raja yang sebenarnya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala terhadap Amalek, maka Tuhan melakukan hal ini kepadamu pada hari ini. Ketidaktaatan, akar dari semua masalah Saul, pilihan untuk tidak mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian nubuat terakhir, kata-kata yang akan menggenapi diri dalam waktu kurang dari 24 jam. Tuhan akan menyerahkan baik orang Israel maupun engkau ke dalam tangan orang Filistin. Besok, engkau dan anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Besok, engkau dan anak-anakmu akan bersama-sama dengan aku. Besok, Saul akan mati. Besok, putra-putranya akan mati. Besok, Israel akan kalah. Visi Samuel menghilang, meninggalkan Saul sendirian dengan berita yang paling mengerikan yang pernah ia terima. Saul jatuh terjerembab ke tanah, bukan sujud, tetapi runtuh. Kekuatannya hilang, harapannya musnah. Ia belum makan sepanjang hari dan sepanjang malam, dan sekarang berita ini menghancurkan apa yang tersisa dari semangatnya. Perempuan pemanggil arwah itu, bahkan dalam praktiknya yang gelap, tergerak dengan belas kasihan melihat raja yang hancur ini. Ia memaksa Saul makan sesuatu sebelum ia pergi. Saul kembali ke perkemahannya, seorang pria yang berjalan menuju kematiannya yang sudah dinubuatkan. Keesokan harinya, pertempuran dimulai. Di lereng Gunung Gilboa, tentara Israel berhadapan dengan kekuatan penuh orang Filistin. Suara perang menggelegar, bentrokan pedang, ceritan prajurit, jeritan yang terluka. Tetapi Israel tidak bisa bertahan. Mereka dipukul mundur, dihancurkan, dibantai. Prajurit Israel melarikan diri dalam kepanikan. Mayat-mayat bergelimpangan di lereng gunung. Orang Filistin mengejar Saul dan anak-anaknya dengan keras. Dan satu persatu, putra-putra Saul gugur. Yonatan, sahabat Daud yang setia, pemuda yang mulia dengan hati yang mencintai Tuhan, mati di medan perang. Yonatan, pewaris tahta yang sebenarnya layak, mati karena dosa ayahnya. Pertempuran semakin sengit di sekitar Saul. Pemanah-pemanah Filistin menemukan dia dan memanahi dia berkali-kali. Terluka parah, darah mengalir dari luka-luka panahannya, rasa sakit yang luar biasa. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah mengetahui bahwa ini adalah akhirnya.
akhir yang telah dinubuatkan Samuel malam sebelumnya. Saul berkata kepada pembawa senjatanya dengan suara yang terputus-putus oleh rasa sakit, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan orang-orang yang tak bersunat ini datang dan menusuk aku serta mempermain-mainkan aku." Permintaan terakhir untuk mati dengan sedikit martabat daripada disiksa oleh musuh. Tetapi pembawa senjatanya tidak berani. Bagaimana ia bisa membunuh raja yang diurapi Tuhan? Maka Saul dalam tindakan terakhir hidupnya mengambil keputusan untuk mengakhiri semuanya dengan tangannya sendiri. Ia mengambil pedangnya sendiri, ia menegakkannya dengan ujung mengarah ke atas, dan ia menjatuhkan dirinya ke atas pedang itu. Raja pertama Israel mati dengan bunuh diri, bukan dalam kemenangan, bukan dalam kemuliaan, tetapi dalam keputusasaan dan kekalahan. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul sudah mati, ia juga menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, setia sampai mati. Begitulah akhir dari Saul dan 3 putranya, gugur di hari yang sama, persis seperti yang Samuel nubuatkan. Keesokan harinya, orang Filistin datang untuk merampasi orang-orang mati. Mereka menemukan mayat Saul dan ketiga putranya di Gunung Gilboa. Dengan kemenangan yang kejam, mereka memenggal kepala Saul, menanggalkan senjatanya, dan mengirimkan kabar ke seluruh negeri Filistin. Senjata-senjata Saul diletakkan di kuil Ashtoreth, Dewi Filistin, sebagai trofi kemenangan atas Allah Israel. Dan mayat Saul serta putra-putranya digantung di tembok kota Bet-San, penghinaan terakhir terhadap raja yang jatuh. Tetapi di tengah kegelapan total ini, ada satu cahaya, satu tindakan keberanian dan belas kasihan. Penduduk Yabesh Gilead, kota yang dulu diselamatkan Saul dalam kemenangannya yang pertama, mendengar apa yang Filistin lakukan kepada Saul. Mereka tidak melupakan bahwa raja ini di hari-harinya yang terbaik pernah menyelamatkan mereka dari kehancuran. Maka segala orang yang gagah berani bangun dan berjalan semalam-malaman. Mereka mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok Bet-San, mengambil risiko besar dan membawa mereka kembali ke Yabesh. Mereka membakar mayat-mayat itu, mungkin karena sudah terlalu rusak untuk dikubur, dan mengubur tulang-tulangnya di bawah pohon tamariska di Yabesh. Lalu mereka berpuasa 7 hari, berkabung untuk raja yang telah jatuh. Begitulah akhir dari Saul bin Kish, raja pertama Israel, seorang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi dengan rohnya, diberkati dengan kemenangan, tetapi seorang yang perlahan-lahan memilih jalan sendiri daripada jalan Tuhan, yang mengutamakan ketaatan lahiriah daripada hati yang tunduk, yang membiarkan kecemburuan dan ketakutan menguasai jiwanya, dan pada akhirnya kehilangan segalanya, kerajaan, anak-anaknya, hidupnya, dan yang paling tragis, kehadiran Tuhan. Kisah Saul berdiri sebagai peringatan yang mengguncang sepanjang zaman. Bukan cukup untuk dipilih, bukan cukup untuk diurapi, bukan cukup untuk memulai dengan baik.
Yang penting adalah hati yang tetap taat sampai akhir. Karena masalah terbesar seorang pemimpin, seorang raja, seorang nabi, seorang murid Tuhan bukanlah musuh di luar, tetapi hati yang perlahan-lahan menjauh dari Tuhan di dalam. Dan Saul, yang bisa menjadi raja terbesar dalam sejarah Israel, malah menjadi peringatan tentang apa yang terjadi ketika seseorang kehilangan hati yang taat.